Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Coffee Break Kamtipnas bersama Kapolda Metro Jaya. Dan kami akan melanjutkan perbincangan mengenai selebritis di pusaran narkotika. Bang Semi, Bang Semi boleh ya? Bang Semi, ini bisa diceritakan kepada kami kerugian apa yang dirasakan setelah terjerat narkoba? Kerugian? Ya. Kerugian... Materi pasti ya, selain materi nih. Kalau materi kan buat diri sendiri ya, jadi nggak usah dihitung lah. Oke. Ya kan? Ini kalau kita ngomong sama orang umum, kalau saya bilang kerugian banyak gitu, tentang self esteem yang menurun, kepercayaan diri, tentang lingkungan yang menjauhi, ataupun keluarga yang menangis. Tapi satu hal yang saya pelajari, bukan saya juga masih belajar, bagi mereka-mereka yang masih menggunakan narkoba, please stop, jangan bilang ini kerugian. Ini adalah jalan menuju dia jadi orang yang lebih baik. Selama kita masih menstigma ini kerugian, itu akan jadi beban. Nah saat itu keluar jadi beban dan dia keluar dan tidak punya support system yang bagus, dia akan hancur lagi. Jadi mungkin untuk orang umum, saya bisa bilang ini ya banyak kerugiannya. Toh saya bisa bangkit gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang baru terjerat, baru terjatuh, rasanya kalau untuk ngomong untung dan rugi kepada mereka itu jangan gitu. Menurut saya ya, sekali lagi menurut saya, karena faham itu, stigma itu akan membuat mereka makin rapuh ke depannya. Justru support system yang bagus lah, support system dari keluarga, dari lingkungan, teman-teman, itu yang bisa merubah seseorang untuk bisa bangkit. Gitu. Jadi kalau menurut saya kerugian saya tuh terlupakanlah dengan keuntungan yang sekarang saya dapat. Jadi ada pelajaran di balik semua yang sudah terjadi. Terima kasih, kita nanti masih bakal ngobrol lagi. Tadi Bang Semi sudah bercerita tentang pengalamannya ketika menggunakan narkoba. Saya ke salah satu artis yang dikenal ini bersih dari narkoba, Bang Umar Lubis. Apakah di luar sana tawaran-tawaran untuk mencicipi barang haram tersebut sebenarnya ada, tapi Anda bisa melewatkan tawaran-tawaran itu? Ya. Saya rasa kalau itu nggak ditawarin juga ada ya. Ditawarin biarpun juga ditawarin ada. Kalau kita tidak mau juga tidak akan kita cari. Tapi kalaupun kita mau, biar di mana juga kita cari kan kayak gitu. Jadi sebenarnya saya rasa untuk narkoba itu tergantung pribadi masing-masing dan masuk di waktu dan lingkungan yang pas gitu masuknya. Baik, jadi lingkungan memang sekali lagi mempengaruhi sekali ya. Betul, kalau lingkungan pergaulan Anda, apakah semuanya teman-teman bersih dari narkoba sehingga berdampak pada Anda yang jauh dari narkoba juga? Saya rasa begini Mbak, dari jumlah korban narkoba yang ada, berarti tidak mungkin saya rasa di antara kita yang tidak related atau bersinggungan dengan korban narkoba. Begitu besar jumlah korban itu kan. Nah, berarti di berbagai kalangan itu ada. Oke. Pasti ada. Selain di kalangan misalnya lingkungan industri perfilman, industri pertelevisian atau hiburan lainnya, di panggung dan lain-lain, pasti di lingkungan sosial kita yang lain juga pasti bersinggungan dengan itu. Nah, tinggal bagaimana kita caranya, apakah mau ikut terseret ombak atau mau bertahan atau bahkan ombak yang ikut kita gitu. Ini biasanya alasan menggunakan narkoba agar kuat syuting, mau jadwal seperti apa, oke untuk doping. Nah, kuat gitu ya. Untuk mengganti yang seperti ini adalah alasan-alasan yang sering sekali digunakan. Kalau dari Abang sendiri seperti apa? Saya rasa begini ya, masing-masing media itu kan berbeda. Ada yang media layar kaca, ada yang layar lebar, ada yang dunia panggung dan lain-lain. Saya rasa persaudaraan yang perlu kita tingkatkan. Karena once kita sudah merasa sendiri, merasa kurang ada teman, disitulah dia masuk. Seperti Bang Semi tadi kan. Padahal orang bingung, Bang Semi manggung hampir puluhan kali sebulan, kok masih nggak ada teman. Betul. Nah, disitulah ketika kesendirian itu masuk,
datang dan disitulah masuk godaan narkoba. Tapi kalau kita bisa bikin sistem kekeluargaan yang baik di lingkungan syuting atau di lingkungan panggung dan lainnya, saya rasa kita bisa saling menjaga. Oke, harus saling menjaga ya itu Baik, kuncinya. kalau tadi kita sudah mendengar dari kalangan artis, saat ini kami akan mendengarkan pendapat dari Brigjen Pol Dr. Andes Johnny Paul Latupirisa. Selamat pagi Pak. Baik Pak, bisa diceritakan kepada kami ini kira-kira fenomena narkoba ini, bisa dikatakan narkoba ini sudah daruratkah di Indonesia? Terima kasih para pemirsa, para hadirin sekalian yang saya hormati. Berbicara narkoba, maka saya menyampaikan ada dua sasaran yang terjadi di bangsa kita. Ya. Yang pertama, sasaran pertama adalah proxy war, ya, melemahkan generasi kita. Kita tahu bahwa bangsa kita punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi manakala generasi kita yang tadinya rencana kita 2030 akan mengalami bonus demografi, ketika generasi kita hancur, maka sumber daya alam kita akan dikuasai oleh asing. Betul. Dikuasai dan dikelola oleh asing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sasarannya adalah narkoba ini adalah jadi bisnis yang sangat menguntungkan. Dan Indonesia sudah menjadi pasar besar di Asia. Ya. Nah, kenapa dia sangat menguntungkan? Harga narkoba, khususnya sabu, itu tidak lebih dari 100.000 di China. Di Indonesia sudah 2 juta. Sehingga ini bisnisnya sangat luar biasa. Sehingga dari hasil keuntungan ini, dia bisa mempengaruhi siapa saja yang akan menghalangi penyebar luasan narkoba di Indonesia. Itu. Nah, kemudian kenapa artis ataupun kalangan selebriti yang menjadi sasaran? Selebriti atau artis ini adalah public figure. Mereka punya jam terbang yang cukup tinggi. Mereka punya kegiatan yang dari satu tempat ke tempat yang lain cukup luar biasa. Nah, ini gampang sekali dirayu oleh yang namanya narkoba. Di samping itu, mereka punya uang. Ya, mereka punya uang. Jadi iming-iming untuk memberikan mereka itu kekuatan, doping dan lain sebagainya, itu yang tidak disampaikan oleh Mas Semi, itu sebenarnya bohong. Ketika orang menggunakan narkoba, justru dia susah untuk berkonsentrasi di atas panggung atau pada acara itu. Nah, ini yang fenomena ini yang terjadi di kalangan pusaran artis. Nah, kemudian kita harus memang sama-sama para artis yang barangkali ini memang jadi salah satu sasaran daripada penyebaran narkoba ini, karena memang mereka public figure, mereka akan dicontoh oleh para pengikutnya. Nah, ketika mereka menggunakan narkoba, apalagi dengan media, setelah mereka tertangkap kemudian dengan ulang-ulang diperlihatkan, nah ini akan menjadi contoh oleh public figure, oleh masyarakat umum. Dia melihat bahwa begini-begini aja tuh, apalagi yang ketangkap bisa ketawa-ketawa. Nah, seperti itulah yang akhirnya bukan cuma artis saja, tetapi masyarakat akan lihat enteng aja, paling direhabilitasi. Sementara ya fenomena yang terjadi, penerapan hukuman terhadap pengguna narkoba itu sangat-sangat masih tidak menimbulkan efek jerah. Padahal kalau kita lihat di pasal 127 ya, ayat 1-nya A itu mengatakan dapat dipidana 4 tahun. Pasal 3-nya apabila terbukti ya dia adalah korban. Kalau terbukti dia menggunakan sebagai korban. Tetapi putusan dia harus menjalani rehabilitasi harus melalui proses prosedur pengadilan. Nah, ini yang kita belum maksimal. Ini yang sebenarnya terjadi. Sehingga orang merasa biasa-biasa saja. Baru ditangkap kemarin sudah muncul lagi, dia muncul di pentas. Ini yang mesti kita atasi. Sebentar itu. Baik. Ini kan semakin banyak peredaran narkoba di Indonesia. Kira-kira sesulit apa untuk memutus mata rantai ini, Pak? Gini, jadi untuk memutus mata rantai ini, ketika kalau kita melihat angka prevalensi di Indonesia, hasil penelitian terakhir, hasil penelitian 2017 itu kurang lebih 3,3 juta. Jadi memang agak turun. Tetapi dia bersebar di seluruh Indonesia. Ya. Itu angka 3,3 juta itu fenomena gunung es. Di atas saja kelihatannya 3,3 juta, tapi di bawahnya masih banyak sekali. Nah, ketika orang menggunakan narkoba, dia tentu edik, dia tentu nyandu. Dia ingin lagi karena memang narkoba membuat orang itu merasa enak, pikirannya tenang, pikirannya seperti dia. Gitu ya.
Nah, sehingga apabila angka ini tidak diturunkan, maka supply-nya akan masuk terus. Makanya tidak heran, ya, hasil kemarin beberapa hari yang lalu kita memusnahkan 2,6 ton di Monas, itu sangat luar biasa. Itu yang ketangkep, yang belum ketangkep. Ya. Nah, pola-pola penanganan BNN dan Polri bekerja sama dengan Bea Cukai, kita sekarang berupaya jadi bekerja sama dengan negara-negara di luar, kita hambat jadi kita tangkap di luar, kita hambat dari luar, kerjasama dengan negara-negara tetangga. Di samping itu juga, di dalam negeri kita melakukan pola-pola pencegahan, baik melakukan advokasi, diseminasi, dan lain sebagainya, termasuk bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan rehabilitasi. Karena dengan orang mau diliberdasi, maka orang itu akan pulih. Ketika dia pulih, maka dia tidak butuh lagi. Nah, otomatis supply akan berkurang. Baik. Nah, dengan orang itu mau direhabilitasi, itu pasti akan menurunkan supply, dan itulah yang akan membebaskan kita dari peredaran narkoba di Indonesia. Peredaran narkoba kalau di Jakarta ini pasti sudah menyebar di beberapa titik. Daerah dengan kriteria seperti apa yang potensial untuk peredaran narkoba khususnya di Jakarta? Jakarta ada kurang lebih 113 kawasan rawan narkoba. Ya. Kawasan rawan narkoba itu adalah kawasan ya, perkampungan, perumahan-perumahan kumuh, bahkan rusun-rusun. Dari 12 rusun yang kita melakukan tes urin ke sana secara mendadak, semua rusun di situ terdapat pengguna narkoba, bahkan ada pengedar di situ. Jadi 113 kawasan narkoba ini di seluruh Jakarta itu akan berkontribusi dengan tempat-tempat hiburan malam, berkontribusi dengan hotel-hotel, karena ketika mereka menggunakan di tempat-tempat rawan narkoba, dia gunakan, kemudian dia masuk ke tempat hiburan malam, dia gunakan di situ untuk menikmati akan narkoba. Jadi semua di Jakarta ini sudah termasuk rawan, khususnya tempat-tempat hiburan dan kawasan-kawasan kumuh. Kenapa kawasan kumuh? Karena tenaga kerja, mereka punya kemampuan untuk membeli, daya beli mereka kurang. Nah, otomatis mereka gampang sekali dirayu oleh para sindikatnya untuk mengedarkan. Ya, makanya banyak sekali yang kita tangkap, rupanya ini orang-orang ekonomi menengah ke bawah. Kenapa? Karena memang mereka dirayu untuk supaya bisa mendapatkan income ekonominya mereka. Kira itu. Baik. Ada 113 titik rawan narkoba di Jakarta khususnya. Tindakan preventif apa yang telah dilakukan sejauh ini? Tindakan preventif jadi kita petakan. Tahun ini juga kita lakukan pemetaan kembali. Daerah-daerah mana, rawan mana yang harus kita prinsip kita mendahulukan, ya. Karena kemampuan pemerintah, kemampuan negara juga terbatas, sehingga kita akan petakan, kita lakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dan pembinaan di situ. Di samping itu juga kita mengharapkan jangan hanya Polri, jangan hanya BNN, jangan hanya instansi-instansi yang memang terkait dengan masalah pencegahan, tapi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan selebriti, harus juga menjadi penggiat-penggiat relawan anti narkoba. Paling tidak untuk dirinya. Saya kira, Jadi semua harus bersinergi untuk memberantas narkoba ya. Betul, di sini ada salah satu relawan anti narkoba juga yang sempat aktif giat melakukan sosialisasi anti narkoba. Mas Sinta Bahir, apa kabar? Nah, ini ada teman sesama artis yang sebelumnya juga cukup aktif mensosialisasikan anti narkoba, nyatanya terjerat juga. Apakah di lingkungan terdekat selama ini pernah ditawari untuk menggunakan narkoba? Banyak sekali, Mbak. Karena saya ini punya anak juga, itu yang membuat saya mikir ya, kalau terjadi dengan saya sampai seperti itu, nasib anak saya gimana? Itu sih sebenarnya keluarga yang sangat mensupport ke saya, itu keluarga nomor satu. Kalau kita jauh dari keluarga, biasanya tuh yang gampang terpengaruh, apalagi teman-teman, udahlah, itu ajakan, udahlah, udah nggak apa-apa, aman, itu udah biasa tuh kayak gitu. Tapi saya memikirkan kalau pas apes gitu loh, pas apes tiba-tiba yang kena saya, atau pas di situ ikut ada teman yang pakai terus saya kena. Ya kasihan kan, orang tua menangis gitu. Dan ibu saya dulu itu berpesan kepada saya ketika saya terjun di dunia entertain, mau gimana terserah, tapi yang penting jangan pernah kena kasus narkoba gitu. Baik, Mbak Sinta, ini sosialisasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman artis agar tidak termakan bujuk rayu begitu ya? Ya sebenarnya happy itu nggak harus pakai narkoba. Sebenarnya
banyak cara ketemu dengan teman itu, dengan ngobrol, dengan kita bisa apa ya, banyaklah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, gak harus dengan narkoba gitu. Jadi happy tidak harus dengan narkoba ya. Betul. Bisa joget juga kalau Mas ada musik, kita duduk teman-teman juga udah asik kok. Baik, nanti cerita lagi, kita akan lanjutkan perbincangan. Saya jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Coffee Break. Kembali saat lagi.